Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Bawalah korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pujian kami Tuhan hanya bagi Engkau. Haleluya. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukur.
Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan tempat ini Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan api-Mu Tuhan membakar Tuhan setiap jiwa roh kami Tuhan, untuk semakin Tuhan terbakar oleh-Mu Tuhan, semakin Tuhan mengasihi Engkau Bapa. Haleluya. Dan di saatnya Tuhan kami mau lebih lagi bersukacita, kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan nama-Mu dengan sukacita yang luar biasa Bapa. Urapi Tuhan kami, penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut Engkau dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saya sapa kembali, Shalom. Shalom, Shalom. shalom. Seberapapun kita yang hadir pada hari ini, tidak mengurangi kita untuk bersukacita kepada Tuhan, amin. 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 Sebelum itu, Haleluya Yesus. Jiwaku yakin dan percaya.
Sudah berkeringat ya Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan memasuki kembali hadirat Tuhan yang kudus. Mari persiapkan setiap hati, pikiran kita untuk tertuju pada Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi setiap kami Yesus yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang saat ini streaming Tuhan, Kau urapi Tuhan semua tanpa dan terkecuali Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita
Sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami ya Tuhan, menerangi setiap langkah kami, dan membawa kami kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini dan memiliki kerinduan yang sama untuk kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap kami, menjamah hati, menjamah hidup kami. Dan Engkau bekerja dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Dan tiba waktunya untuk kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang membawa perubahan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang senantiasa membawa pertobatan bagi setiap telinga yang mendengar. Firman-Mu yang tidak pernah gagal, selalu berhasil dengan apa yang Kau perkatakan Tuhan. Kami percaya terjadi lawatan-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi juru bicara Allah, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari kami boleh mengalami perubahan dalam pola pikir kami, perubahan dalam kehidupan kami. Kau terus perbaharui kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami siap untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship pada pagi hari ini yang boleh membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Sehat. Puji nama Tuhan. Dan harapan dan doa, katakan kanan kirinya, kita orang yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga saya mengharap untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming, senantiasa dalam keadaan yang sehat, tubuhnya sehat juga jiwanya, sama seperti kita yang ada di sini semuanya aman semua nggih, sehat tubuhnya, sehat jiwanya, amin. Dalam sehat kantongnya. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Dan tentunya untuk yang mengikuti ibadah streaming, kita bukan menonton ibadah tapi kita mengikuti ibadah. Jadi benar-benar hati kita fokusnya kepada Tuhan, seperti kita yang ada di sini fokusnya kepada Tuhan. Untuk anak-anak aman, sudah terjaga. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah hadir mendatangkan kebenaran. Ini aman ini mic-nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, menilai kebenaran itu akan menjadi sulit kalau kita karena tidak ada tolak ukurnya Bapak Ibu, karena tidak ada standar yang pasti akan kebenaran. Kalau itu berbicara bagaimana melakukan kebenaran itu akan menjadi hal yang susah, karena
nggak ngomong relatif Bapak Ibu, karena pemikiran orang itu berbeda-beda. Saya bilang misalnya rumahnya Bu Marni itu dekat di Pelesungan sana. Bagi saya yang sudah terbiasa jarak tempuh Solo Karanganyar, saya menganggap rumah Ibu Marni dekat. Tapi mungkin akan berbeda dengan yang lain. Wah, Bakno ya lumayan ya, setengah jam. Padahal saya ngomongnya deket situ loh. Apalagi kalau kita pergi ke desa. Di desa itu kalau ngomong kita tanya dalamnya Pak Giman di mana nggih gitu, di desanya Mbak Pacitan, di rumahnya kakek saya. Oh, riku kok celak Bapak Ibu, Bakno ning balik gunung. Ternyata ada di balik gunung. Karena orang itu berpikiran berbeda ya. Buat saya sini kalau ukuran ini kemarin saya bagikan di hari Kamis, ukuran orang luar atau ukuran internasional itu pakai meter. Jalan situ meter berapa meter? Oh itu berapa ya ini? 50 meter misalnya. Tapi kalau orang Jawa itu kan jangkah, pakai langkah. Oh saya sini sampai sana 20 langkah. Akan berbeda dengan mungkin Dita badannya lebih kecil, jadi jangkanya cilik-cilik, 1, 2. Sampai 30 no. 30 tante, piye to 30 loh tante. 20 ya Dita. 30. Mbok sampai orang gundul rambutnya panjang ya akan selak dengan kebenarannya masing-masing. Karena memang jangka saya 20, sedangkan langkahnya Mbak Dita cuman 30, jadi lebih banyak. Dan orang pasti akan mengklaim dirinya itu adalah yang paling benar. Orang mengklaim dirinya, yo aku sing bener, kayak saya tadi mbok ayel-ayelan sampai sama Dita, mbok dari Joshua belum sekolah sampai kuliah nanti yo tidak akan selesai. Karena kebenaran itu berpatokan pada dirinya sendiri. Orang akan mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling benar. Oleh sebab itu, kebenaran kalau ditanyakan itu tentang bagaimana, itu susah. Apalagi orang yang ada di luar sana Bapak Ibu. Berbicara tentang kebenaran itu 3 menurut mereka. Yang pertama itu utomo, kebenaran yang utama. Yang kedua kebenaran madya atau madyo. Yang terakhir baru nista, yang paling tingkatannya paling rendah. Orang kalau melakukan sesuatu, saya bisa berjalan mencapai nilai ujian perfect 10 dengan nilai 10 itu utama. Tapi ada orang yang hanya yo aku mus belajar sungguh-sungguh tapi mampuku mau dapat 75. Ya piye mbok aku ngekengo yo isane sampai segitu kok. Ada juga yang aku salah mbok sampai jungkel jempale aku sinau otakku malah mumet malah mimisen aku. Isone yo itu mau do re mi fa sol nek ra papat yo 5. Itu yang tingkatan nista. Yang paling rendah. Ada yang sak madyone wae lah dilakukan sebaiknya aja. Wis ndak usah ngoyo, itu madyo, tingkatan madyo. Itu pemahaman keyakinan di yang lain. Sehingga mereka beranggapan bahwa kebenaran itu tidak bisa diukur. Diukurnya ya cuman ya wis nek kamu bisa melakukan cuman sebegitu, ya sudah, enggak ada yang nyalahin kamu. Kalau kita beribadah datang, kita cuman pengen jadi jemaatnya yang
ya wes datang mengikuti mendengarkan, baru itu selesai, ya udah itu jemaat yang madio saja, semadionya saja. Tetapi kalau yang mau jadi yang utama juga ada yang begitu, tapi tidak ada yang menyalahkan. Pagi hari ini kita belajar tentang belajar kebenaran dari sudut pandang siapa, bukan bagaimana. Dan dari kata siapa kita akan menemukan bagaimana itu. Amin. Kita mau belajar tentang bukan bagaimana kita berbuat kebenaran, tetapi siapa itu kebenaran. Dan jawabannya tidak ada satu manusia pun yang berani berkata bahwa dialah kebenaran itu. Hanya satu. Dan itu ada di dalam diri anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Di mana Tuhannya mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan Mbak Dita? Saya bacakan untuk kita semuanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi satu-satunya di sini pribadi yang berani mengatakan akulah kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 itu Bapak Ibu Saudara semuanya itu mengatakan tentang bahwa kerajaan Allah adalah bukan berbicara tentang makanan dan minuman, namun kebenaran. Kebenaran di sini rightness. Kebenaran di sini rightness. Itu berbicara tentang apa kebenaran itu. Nanti kita juga akan dapat di dalam the truth. Kalau di sini ini kebenaran yang Yesus katakan, Yesus ngomong itu truth, kebenaran, sama-sama kebenaran, tetapi akan apa dan siapa. Bedanya itu nggih Bapak Ibu. Dan hanya Tuhan Yesus yang berani menyatakan bahwa dialah pribadi kebenaran itu. Arti kebenaran itu adalah pribadi Yesus, di dalam Yesus ada kebenaran dan dialah kebenaran itu sendiri. Amin. Jadi siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Dan apa kata kebenaran? Apa kata kebenaran buat orang-orang percaya? Kemarin sudah saya sharekan untuk hari Kamis. Kita baca dalam Matius 19, apa yang dikatakan kebenaran untuk kita saat pagi hari ini. Matius 19 ayat yang ke-21. Bisa ditampilkan Mbak Dita? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini cerita tentang orang kaya. Seorang pemuda yang kaya, di ayat yang ke-22 itu diceritakan dia banyak sekali hartanya. Seorang pemuda yang kaya yang nanya sama Tuhan Yesus, Bapak, Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku berada dalam kerajaan surga? Atau lebih jelasnya yuk naik aja Dita.
bisa di ayat yang ke 16 Dita, minta tolong. Matius itu ya Dita. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lanjut Mbak Dita. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Pemuda ini bertanya kepada guru, kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana mendapat hidup yang kekal. Pemuda ini ingin mencari sebuah kebenaran tentang bagaimana mendapat hidup yang kekal. Lihat, bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pemuda ini enggak salah Bapak Ibu, karena dia ingin mencari kebenaran dan dia bertanya kepada pribadi yang benar itu. Dan karena pemuda ini adalah pemuda Yahudi, maka Tuhan mengatakan tentang hukum Allah, hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Dan ternyata jawabannya dia sudah melakukan semuanya itu. Dia menjawab, "Sudah kulakukan semuanya itu." Tetapi ketika Yesus kemudian dia bertanya lagi, "Apalagi yang harus kulakukan?" Tuhan menjawab, "Jualah seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku." Ini sebuah pernyataan bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk mendapat sebuah pembenaran yang daripada Tuhan, itu jawabannya sia-sia. Kita melakukan banyak sekali kebenaran dengan kekuatan kita, tanpa pembenaran yang daripada Tuhan, tanpa Tuhan sendiri yang membenarkan, itu sia-sia. Karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang benar di dunia ini. Roma 3 ayat 16. Tidak, firman Tuhan katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan sia-sia. Dan banyak orang tertipu dengan hal ini. Banyak orang merasa bahwa ketika hidupnya itu sudah rohani, ketika hidupnya itu aku hidup di dalam perintah Tuhan, aku menghidupinya, aku membaca firman Tuhan, aku rajin beribadah, aku rajin berdoa, dan akhirnya timbul kesombongan rohani. Setan itu Bapak Ibu terkadang itu terlalu gampang untuk menggoda mereka berpikiran terlalu mudah. Kalau kita menggoda, jangan membunuh, jangan berzina, kan kita udah tahu hal itu berdosa, itu salah. Tetapi cara setan yang lain, cara iblis yang lain untuk menggoda kita, itu dengan cara, ya ini loh, aku rajin membaca Alkitab, aku rajin berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Sombong rohaninya. Sombong, sok suci,
sok rohani dan kita merasa benar. Padahal kita tahu tidak ada yang benar yang kita lakukan tanpa Yesus ada di dalamnya. Oleh sebab itu Yesus katakan, jualah semua itu, datang berikan kepada orang miskin, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Semua yang kita lakukan saat ini itu kebalikan dari itu semuanya Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan, kita beribadah, kita hadir dalam setiap jadwal-jadwal ibadah. Itu bukan karena enggak nambah kasihnya Tuhan. Justru kita tambah sayang sama Tuhan. Benar? Kita berdoa, bukan kita akan semakin diberkati. Berkat Tuhan itu sudah ada. Tapi tambah cintanya kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu setiap hari mendengarkan firman Tuhan, setiap hari kita berdoa. Yang semakin dekat itu bukan Tuhan semakin dekat dengan kita, tetapi kita yang semakin dekat Bapak Ibu. Kita yang semakin dekat dengan Tuhan, kita yang makin hari makin mengasihi Tuhan. Kita ikut Tuhan Yesus, kebenaran itu kita ikut dengan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Maka kita dibenarkan oleh karena Dia. Sehingga kita dapat melakukan apa yang namanya kebenaran. Balik lagi Dita, yang tadi minta tolong. Yang tadi Dita pipit yang di atasnya, bahwa Yesuslah kebenaran itu dan jalan kebenaran itu Bapak Ibu Saudara. Arti kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Di dalam Yesus ada kebenaran dan Dialah kebenaran itu sendiri. Jadi ketika kita kalau kita berbicara tentang bagaimana tentang berbuat benar, kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, dampak kita mengikut Yesus, dampak kita mengiring Yesus, maka kita hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Di sini mengikut Yesus itu tidak seperti ngintil dalam arti ngikut Yesus sehari, ikut Yesus 2 hari, ikut Yesus sebulan. Enggak Bapak Ibu. Mengikut Yesus berarti kita meninggalkan semuanya, segala hal yang ada di dalam kita, yang dimiliki oleh kita, yang dipunyai oleh kita, itu kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Matius 19 ayat yang ke-29, minta tolong Mbak Dita biar tahu. Biar Alkitab sendiri yang menjawab, mengikut Tuhan itu yang seperti apa. Matius 19 ayat 29. Bisa minta tolong. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu. Pernyataan tentang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu berarti meninggalkan semua yang kita punyai. Lah terus maksudnya gimana? Apa kita harus meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus? Ya, memang seperti itu Bapak Ibu. Oh berarti aku harus meninggalkan suamiku, aku terus ke gereja, tinggal di gereja. Enggak juga, enggak seperti itu juga.
tetapi bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kita, segala yang kita miliki itu kita serahkan kepada Tuhan. Jadi fokusnya bukan lagi hal yang menjadi utama. Pekerjaan kita, ketika kita mau serahkan kepada Tuhan, apa yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan kan aman. Seperti pernyataan kemarin Musi berbicara tentang aletheia. Ini dalam bahasa Yunaninya juga aletheia, truth dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu juga aletheia. Di mana seperti seorang lengan seorang ayah yang lagi menimang-nimang kayak burut itu nimang di rara itu. Anaknya merasa aman, tenang. Demikian juga ketika kita mengikut Yesus, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kita akan aman Bapak Ibu. Anak muda ini enggak berpikiran ketika dia masih berpikir ketika aku meninggalkan aku jadi kere nih, enggak punya harta nih. Bukan seperti itu, Tuhan juga enggak anti dengan kekayaan Bapak Ibu. Tuhan malah senang, justru Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya. Membuat kehidupan anak-anaknya hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan suka itu. Dan Tuhan mau melakukan hal itu. Tetapi yang Tuhan inginkan ketika mengikut Tuhan itu enggak jadi poin utama. Itu bukan menjadi prioritas utama. Seperti yang kemarin sudah saya bagikan tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang menjadi fokus utama adalah Tuhan. Join bersama Tuhan. Di sini mengikut Tuhan itu, aku bahasa Inggris rapin terbawa. Join him as his pokoknya itu, join bersama dia. Bersama Tuhan, mengiring Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yesus itu kan kemana-mana, dia itu loh, kemana-mana mengikut Yesus. Tapi dia nggak lupa sama istrinya, sama anaknya, sama mertuanya. Ketika mertuanya sakit, Petrus datang ke rumah orang tuanya. Tetap enggak ditinggalkan plung. Demikian kita saat ini, apa yang saat ini kita miliki, biarlah itu kita serahkan kepada Tuhan. Anak muda tadi juga berpikiran ketika aku melarat aku enggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus ketika mengikut Yesus tidak ada yang kelaparan. Murid-murid Yesus ketika mengikut Yesus hidupnya diberkati, dia menerima berkat-berkatnya Tuhan, mereka menerima mujizatnya Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan, mengikut di sini enggak cuman kayak jadi follower ngepoin kesibukannya, enggak, tapi kita join, kita ada di dalamnya. Kita bersama dia setiap saat, setiap waktu. Itu yang Tuhan inginkan dalam mengikut Yesus. Yang kedua, Matius 17 ayat yang kelima. Bagaimana kebenaran itu berkata kepada kita. Matius 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa kata kebenaran? Dengarkan. Dengarkanlah dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Ini adalah suara Bapa ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara-saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Padahal muridnya Tuhan Yesus ada 12, tetapi Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes, dan di situ Tuhan berubah rupanya menjadi bersinar, bercahaya, dan muncullah Elia dan juga Musa. Sampai kemudian Petrus ngomong, Tuhan, biarlah aku bikinkan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu, apa yang terjadi di situ ketika Petrus ngomong? Tiba-tiba awan, surga bereaksi. Surga, bahasa saya enggak terima Bapak Ibu. Turun awan, kemudian ada suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Surga enggak terima Tuhan Yesus diberikan kemah yang sama dengan Musa, dengan Elia. Karena ini anaknya, ini anak yang dikasihi. Musa berbicara tentang apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Musa memberikan hukum Taurat. Dan Elia, Nabi Elia berbicara tentang nabi-nabi. Sedangkan Tuhan Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Ketika suara Bapa, suara Allah ngomong, berbicara, dengarkanlah dia. Dia di sini maksudnya Yesus. Artinya, hei, ini bukan sudah berlalu ini zaman hukum Taurat, ini sudah berlalu zamannya nabi-nabi, ini zamannya grace, kasih karunia yang ada di dalam anakku Yesus Kristus. Dengarkan dia. Karena seringkali orang-orang Israel, orang-orang saat ini selalu berbicara tentang apa yang kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita pasti dihukum sama Tuhan. Benar enggak? Sesuatu yang menjadi perintah, kemudian tidak kita lakukan, maka ada hukuman. Kasih karunia tidak berbicara seperti itu Bapak Ibu. Kasih karunia berbicara tentang pengampunan. Pembenaran oleh Tuhan Yesus. Kasih karunia, kasih yang begitu besar, itu yang Yesus pengen berikan buat kita. Bukan berbicara tentang hukuman, jangan lakukan, dihukum. Kamu tidak melakukan ini, dihukum. Enggak. Tapi bukan berarti begitu kasih karunia Tuhan yang besar, terus kita jadi semena-mena. Coba Bapak Ibu, kalau kita masih mendengarkan tentang Musa, hukum Taurat, Bapak Ibu enggak ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara enggak ada di sini, adanya di pelataran. Bapak Ibu Saudara lupa perpuluhan, azab menanti. Saya enggak meden-medeni, tapi itu yang terjadi dalam 10 hukum Tuhan. Belalang pelahap akan memakan hasilmu. Apa yang tidak kita lakukan ketika kita hidup dalam hukum Taurat, hukumnya Musa? Azab kita terima, jangan kita yang nggak percaya azab. Tapi itu firman Tuhan, kita melanggar perintahnya Tuhan. Makanya kemarin Opa juga sempat bagikan, hukum Taurat itu
melakukan, kamu dituntut ini, kamu dituntut itu. Kalau enggak melakukan, kamu habislah kamu. Nabi-nabi sudah berlalu juga. Elia, apa yang dikatakan nabi-nabi pada saat itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi sekarang saya belum bertemu selain hamba Tuhan yang mengkonfirmasi panggilan dalam diri kita. Hei Eli, aku percaya, aku berdoa buat kamu, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Padahal Eli, dalam pikiranku, benakku itu belum ada. Kemudian, tapi kalau itu enggak apa-apa Eli. Yang lebih, ini hamba Tuhan itu kan bisa di pekerjaan jadi hamba Tuhan. Misalnya nih, ada orang yang enggak suka sama anak-anak, belas enggak suka. Sama anak-anak ribet sidik, sik bocah ra iso meneng bla 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 bla. Tetapi ada hamba Tuhan ngomong, kamu akan membuat panti asuhan, nanti panti asuhanmu anaknya 400 orang. Aku bocah pengen mites-mites. Enggak. Nabi enggak seperti itu. Zaman sekarang itu Nabi itu mengkonfirmasi. Ketika hatimu terpanggil untuk melakukan sesuatu, dan hamba Tuhan meyakinkan dirimu, hei, kamu akan menjadi hamba Tuhan yang besar, dan hatimu memang terpanggil, aminkan itu. Zaman nabi-nabi sudah lewat, hukum Taurat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Karena tuntutan hukum Taurat itu adalah kematian. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, ya sudah kematian. Dan itu sudah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga suara itu mengatakan, dengarkanlah Dia. Juga saya belajar, kenapa Tuhan Yesus mengajak dari 12 muridnya, itu 3 murid Bapak Ibu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saya buka di kamus, saya itu orangnya suka kalau belajar itu rada senang-senang yang seperti ini. Petrus itu artinya batu karang. Kemudian Yakobus, Yakov itu artinya menggantikan, replace. Kemudian Yohanes itu pemberian, grace atau kasih karunia. Bapak Ibu, tidak ada istilah kebetulan. Di sini saya menemukan, saya langsung amazing banget Tuhan Yesus. Petrus yang batu karang, batu yang saya Tuhan taruh di dalam pikiran saya itu batu. Bukankah itu hukum Taurat yang ditulis oleh jari Allah di dalam loh batu? Sehingga batu karang Petrus itu berbicara tentang hukum Taurat. Yakob replace, menggantikan. Hukum Taurat digantikan oleh Yohanes yang berarti kasih karunia. Wah, saya nemu ini. Oh Tuhan, keren banget Tuhan Yesus. Ini gak ada istilah kebetulan. Nemu, dengarkan Dia. Sudah zamannya bukan tentang hukuman yang Tuhan berikan, tapi kasih karunia Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa. Oleh sebab itu benar saat ini ketika kebenaran itu berkata, dengarkanlah Dia. Kebenaran ini sudah kita tahu sekarang. Blessing ini sudah kita dapat. Dan saat ini coba cek seberapa besar suara yang ada di dalam hati kita. Siapa yang kita mau dengarkan? Suara masalah kita, suara jeritan penderitaan kita, suara orang lain, atau suara Tuhan? Seringkali suara Tuhan itu sering kalah dengan suara penderitaan kita. Uripku kok kaya ngene. Ya wis. Ora sah Yesusan.
rasa gereja-gerejaan. Padahal Yesus ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ora, kae lho utang murung mbok lunasi. Kae beras ning nggon gentong entek. Apa rasane gereja pendetane kuwi nganyeli. Seringkali masalah penderitaan kita atau suara Tuhan. Tidakkah kamu tahu, aku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu loh suara Tuhan yang kita bisa dengar lewat mulut hamba Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Itu suara Tuhan, dengarkan dia. Jangan orang lain Bapak Ibu, karena sering kali orang lain memberikan hal yang salah buat kita. Karena orang lain sering kali berpikir rasional dan itu pandangan mereka. Ya wis gaduke sampai segitu, jangan dipaksa. Paksa diri kita sendiri aja, jangan paksa orang lain. Kalau imannya sampai segitu ya sudah, paksa diri kita. Kalau pemahaman itu ada di dalam diri kita, saya yakin kita semuanya memiliki pola pikir, kita memiliki mindset yang baru, pola pikir yang baru. Penyakitmu gak akan sembuh, itu akan selalu ada. Wis gak ada itu, sembuhan itu gak ada. Hei, itu suara penderitaanmu, itu suara sakitmu. Tetapi suara Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan mampu melakukan mujizatnya. Oh, tidak ada perubahan dalam hidupmu, hidupmu akan biasa-biasa saja. Kuwi omonganmu, nek aku ikut Yesus, aku mau mendengar suaranya Yesus. Hidupku pasti jadi pribadi yang berbeda. Hidupku pasti diberkati. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ayo mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dengarkan suaranya. Jangan dengarkan suara saya ketika itu melukai, maksudnya menyinggung Bapak Ibu. Tapi dengarkan suara Tuhan yang selalu aku ada bersamamu. Aku selalu menyertaimu. Kamu tidak pernah sendiri, aku ada bersamamu. Penutup Mbak Dita. Ya, bagaimana mendengar suara Tuhan, doa, baca firman Tuhan, hidup bersekutu dengan Tuhan, dan hidup dalam kasih dan anugerahnya. Ini penting Bapak Ibu. Seringkali kita lupa kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan akan memerdekakan kita. Lanjutnya Mbak Dita, minta tolong. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Di dalamnya ada kebenaran yang menuntun kita kepada kekekalan. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan.
Iman setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Iman setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu. Kami mau mengikut Engkau sampai dengan akhir hidup kami Tuhan. Apapun saat ini yang tengah kami alami, kami mau tetap dan setia mengikut Tuhan. Dan kami terus mau mendengar suara-Mu saja. Biar suara-Mu yang terus terdengar, suara-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, bukan masalah kami, bukan sakit penyakit kami, bahkan suara iblis Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu ya Yesus Tuhan. Sebab di dalam-Mu ada kebenaran, dan Engkaulah kebenaran itu sendiri. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang selalu membimbing kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dari kasih-Mu selama sebagai keputusan kami. Mengikut Yesus keputusan kami. Dan kami mau terus mendengar suara-Mu. Ini keputusan kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami pagi hari ini. Tuhan mampukan kami. Tuhan mampukan kami untuk terus hidup bersama-Mu. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terima blessing ini pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Dengan darah yang kudus, mengangkat
persembahan, kami hantarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang berkati persembahan ini Tuhan, layakkanlah Tuhan sebagai memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau Tuhan yang berkati Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kau Tuhan berkati Tuhan pekerjaan, usaha mereka Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati. Kau Tuhan berkati mungkin yang belum dapat memberi Tuhan, Kau yang berkati, Kau Tuhan tilik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita dengarkan warta jemaat kita hari ini di bulan Oktober. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak terasa kita memasuki di bulan Oktober, bulan yang mendekati akhir tahun di tahun 2022. Saya yakin dan percaya bahwa sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, melanjutkan tema di bulan September tentang menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu, kita akan masuk lebih dalam lagi berbicara tentang kehadiran kerajaan Allah menghadirkan kebenaran. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kebenaran, pastinya dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut dengan masalah yang dia hadapi. Apalagi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita akan membawa kita hidup dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia yang semakin jahat ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya terus mengajak saudara untuk bersama-sama hadir di gereja kita, untuk kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, lebih dalam lagi belajar tentang kerajaannya Allah yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Saudara, setiap minggunya, setiap ibadah-ibadah yang berlangsung, saya terus mengundang saudara untuk bersama-sama kita membawa pujian penyembahan kita, belajar tentang kerajaan Allah, membawa kita hidup dalam kebenaran. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya minggu setiap pukul 9 pagi. Dan doain tim pribadi setiap hari minggu pukul setengah 9 pagi. Dan ibadah tengah minggu setiap Kamis pukul 6 sore. Kemudian ada ibadah muda-mudi remaja Christ on Crown setiap pukul setengah 6 sore. Dan kemudian ada Piston pagi setiap Selasa sampai Sabtu pukul setengah 5 pagi. Ada pengumuman dari Om Musi mungkin? Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara sehat semua? Puji nama Tuhan, diberkati semua. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pengumuman bahwa besok hari Minggu kita ada tamu. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara mengambil bagian dalam pelayanan, hadir untuk bersama-sama beribadah. Hari Minggu besok ada tamu, jadi tidak hanya tamu yang akan melayani, tetapi juga dari anak-anak Torsina akan bersama-sama beribadah di tempat ini. Sehingga saudara, mari kita bersama-sama mendukung pelayanan tempat ini, hadir untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mas Eli bisa maju ke depan. Kemudian yang kedua, saya masih terus mengingatkan kepada saudara untuk bersama-sama mulai menabung ya untuk Natal 2022 di tanggal 24 sampai dengan 25. Tabungan bisa langsung ke Mbak Vika atau karena Mbak Vika nggak ada hari ini bisa ke Mbak, ada ya? Ada, Mbak Vika ada, nanti
bisa saudara mulai nabung supaya tidak terlalu berat ya. Itu saja pengumuman dari saya undang saudara bangkit berdiri. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ada adik Rara yang bersama-sama kita beribadah. Kiranya dari awal, dari mudanya, dari kecilnya dibawa kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk ibunya Mbak Eli yang sakit punggungnya, dan untuk ibunya Mbak Kika hari ini tensinya tinggi sehingga Putri tidak bisa hadir bersama kita. Kita akan bersama-sama berdoa, nanti Opa Isa akan membawa doa untuk ibunya Putri Kika dan ibunya Mbak Eli. Haleluya, mari kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, janji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Tak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, Pengharapanku selalu ada di dalammu. ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang mengasihi umat-Nya. Bapa di surga, sebelum kami menutup ibadah ini, kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Ibunya Mbak Eli yang punggungnya sakit ya Tuhan.
Engkau Tuhan sumber mujizat. Engkau Tuhan yang berjanji saat kami sakit Engkau menyembuhkannya. Sebab itu kami berdoa untuk ibunya Mbak Eli dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala saraf-saraf yang Tuhan yang kurang tidak betul, dalam nama Yesus saat ini Tuhan, tangan kuasa-Mu menjamah, memulihkan, dan saat ini juga di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan. Karena Engkau Tuhan yang penuh dengan segala kasih karunia dan mujizat. Hari ini mujizat-Mu terjadi, ibunya Mbak Eli disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu daripada Putri Tuhan. Bapa di surga, kalau tensinya tinggi, saat ini kami berdoa, Engkau Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga tensinya dijadikan oleh Tuhan normal dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau mendengar doa kami. Kami melihat mujizat-Mu, sehingga dengan mujizat ini boleh terus menguatkan iman kami, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati jiwa kami, roh kami. Engkau telah mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami bisa berjalan mendengar kebenaran yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi patokan dalam hidup kami, untuk hidup ini memperkenankan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Terus Roh Kudus Engkau menuntun kami pribadi, setiap pribadi. Tuhan menuntun hidup kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati ibadah untuk minggu depan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua, sehingga ibadah minggu depan kami boleh menikmati hadirat ilahi yang dahsyat bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan memberkati setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, setiap usaha, setiap mata pencarian. Tuhan Engkau memberkati semua umat-Mu, sehingga tidak ada umat-Mu yang berkekurangan, tetapi semua berkecukupan oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Bapakku, dengan membawa pulang berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dan kecintaan Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menguatkan kita, menghibur kita, memimpin hidup kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku.